pertanyaan saya di sini, kira-kira apa tujuan utama daripada mereka ke Indonesia, khususnya ke Gorontalo? Itu tujuan utama. Kemudian dalam penyebaran ini membutuhkan dana. Kira-kira dananya ini dari mana saja, Pak? Terima kasih, Pak Ustaz. Kalau target mereka itu, pertama, target mereka itu mereka mencari massa dengan sebanyak-banyaknya. Jadi mereka membuat taklim di mana-mana. Setelah mereka membuat taklim di mana-mana, ya, mereka sudah mulai banyak massa. Bahkan mereka kadang di kepolisian juga ada, ya, ada namanya PCS, Polri Cinta Sunnah, ya, itu organisasi mereka, Polri Cinta Sunnah. Itu di situ ada orang-orang mereka dan ustadz-ustadz mereka di apa namanya, pembinanya di dalam, ya, PCS, ya. Dan setelah itu target mereka masuk ke organisasi-organisasi resmi supaya dianggap legal, ya, seperti MUI, ya, mereka mulai masuk di situ. Nah, setelah itu baru kemudian di samping itu mereka dapat gaji dari apa namanya, dari luar negeri. Mereka dapat gaji kurang lebih 20 juta satu bulan, ya, 20 juta satu bulan, iya, per orang, per ini ya, per dai-nya mereka. Iya, jadi ada per provinsi, satu provinsi itu satu orang, ya, satu orang dapat gaji, dan itu mereka dievaluasi, ya. Dan apa namanya, kalau di NU yang dari Timur Tengah itu cuman organisasinya namanya Robito. Nah, itu NU punya, ya, itu muassasah. Tapi kalau mereka selain dari Robito, jadi selain dari Robito ada beberapa yayasan itu yang mendanai mereka. Jadi jangan heran ada TV-TV mereka tanpa iklan semakin hari semakin besar, ya. Sekolah-sekolah mereka tanpa bantuan tiba-tiba langsung besar. Dari mana dana seperti itu? Jadi mereka punya dana memang demikian. Dan sering tiap tahun kadangkala ada orang-orang yang dari luar negeri mereka undang, lihat tanah ini, lihat tanah ini, lihat tanah ini, dan itu tiba-tiba langsung ada pembangunan yang bertingkat-tingkat, dan juga alat, juga kamera yang cukup besar, ya, dan lebih tinggi kualitasnya dari Indonesia, karena memang mereka sudah diberikan bantuan seperti itu. Saya kemarin ditawarkan beberapa 10 tahun yang lalu, ya, ditawarkan, bagaimana Ustadz Robi, kalau antum mau kami belikan kamera dan nanti bawa ke Gorontalo untuk dakwah di sana, ya. Tapi saat itu saya bicarakan sama istri saya, sehingga istri saya tidak setuju, karena sudah ada sudah tercium bahwa itu adalah doktrin, termasuk doktrin untuk mengajak saya untuk agar jangan terlepas dari mereka, ya, jangan terlepas dari mereka. Dan alhamdulillah setelah itu saya setelah itu saya dengan bertambahnya tahun, saya masuk ke grup Bahsul Masail NU. Di situ mulai cakrawala saya mulai terbuka, ya. Di samping itu juga saya ketemu dengan orang-orang Gorontalo, termasuk Habib Salim, ya, diskusi, ya, termasuk juga ada teman saya yang di Jawa yang pernah juga duet sama Habib Salim, namanya Ustadz Zulfikar Harun, ya. Itu diskusi, itu kalau dengan Zulfikar Harun sampai panas telinga saya, diskusi lewat telepon 2 jam masalah itu, ya, 2 jam sampai panas telinga saya diskusi masalah ini, ya. Dan alhamdulillah lewat itu mulai saya
mulai saya terbuka cakrawala saya, dan kenapa sampai saya harus langsung tegas untuk keluar. Beberapa hal yang saya dapatkan itu suatu kerancuan, di antaranya mereka memalsukan beberapa kitab, ya, mereka memalsukan. Bayangkan, ada di situ di kitab itu bab ziarah kubrin Nabi, mereka hapus itu kubri, jadi bab ziarah Nabi, ya. Jadi mereka, jadi dipalsukan kitabnya sampai demikian. Bayangkan, ziarah kubur Nabi dihapus kubrinya, ya, cuman ziarah Nabi yang ditulis. Saya mulai dari situ, saya mulai, Allah, berarti ada hal yang rancu ini. Yang kedua, mereka menanamkan kebencian yang tidak disukai oleh gurunya, bukan tidak disukai oleh syariat. Jadi gurunya, jadi kayak orang-orang munafik yang kata Allah dalam Al-Quran, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Ya, mereka hanya takut sama guru mereka, tapi tidak takut kepada Allah. Ya, jadi seperti itu. Harusnya kan kalau dalam Islam itu apa yang dilarang oleh Allah itu yang kita takut. Jangan malah justru takut kepada manusia dalam artian hanya takut sama guru mereka. Jadi siapa, misalnya saya sebagai guru, saya marah sama si A, semua murid-muridnya harus marah sama si A. Seperti ini misalnya Habib Salim, dulu saya anggap misalnya didoktrin ke saya bahwa Habib itu ahlul bid'ah, dedengkot ahlul bid'ah. Saya harus benci sama Habib Salim. Kalau tidak benci, berarti saya juga dikhawatirkan kena syubhat dari Habib Salim dan jadi ahlul bid'ah juga. Jadi ditanamkan kebencian seperti itu kepada murid-muridnya agar membenci apa yang dibenci oleh gurunya. Ini sangat berbahaya sekali pemahaman-pemahaman seperti ini. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, dalam video saya kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bahayanya orang-orang yang berpaham Wahabi apabila dibiarkan terus berkembang di negara kita. Adapun bahayanya itu, diantaranya yang pertama, kita dididik untuk menjauhkan diri dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, kita dididik untuk tidak menghormati orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Yang ketiga, kita dididik untuk terbiasa melihat aib dan keburukan orang lain. Yang keempat, kita dididik untuk tidak menghormati dan memuliakan para habaib. Yang kelima, kita dididik untuk menjauhkan diri dari para ulama tasawuf